yang satu mujahid, yang satu penjaga pintu surga. Oh, Demang nih, Demang. Oh, wih. Kayak kakak berade begini. Ini Buin. Assalamualaikum Buin. Bu ini. Masih. Ya, sudah diperkirakan kan. Waduh. Ibu yang masih berada di luar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wala hawla wala quwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala ma la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang tidak kita sadari setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajarannya, termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada hari ini adalah merupakan acara penyampaian LPG dan pembubaran panitia Khataman Quran 2000 Santri Formomas, Forum Komunikasi Masjid Malakasari, di Masjid Al-Muhajirin, Rabu 27 September 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada kesempatan hari ini, para tamu undangan yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi siang hari ini tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara pembukaan dan pertemuan pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Menginjak kepada acara selanjutnya adalah sambutan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Ustadz Haji Ahid Wahidi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, apa Allah bintul hayati, semoga beliau diberikan kesehatan, panjangkan umur, dimurahkan rezekinya, bisa hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak Lurah Malakasari, Bapak Haji Rusli Abidin, yang mana pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Nini beserta staf. Yang kami hormati Ketua Panitia Khataman Quran 2000 santri. Yang kami hormati Bapak Haji Sukoto. Yang kami hormati guru kami Bapak Ustaz Dr. Haji para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan panitia semua, khusus para rekan-rekan kami BKM Malakasari dari RW 1 sampai dengan RW 10, ibu-ibu majelis taklim, hadirin yang bersama-sama kami hormati, khusus tim Hadroh Nurul Bait yang dipimpin oleh Ibu Mas Ria. Tidak lupa Bapak Haji Eman Sulaiman SEMG. Kalau dia sebutin keluarga saya apa? Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari masing-masing sampai ke tempat ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umat yang selalu istiqomah melaksanakan ajarannya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami atas nama IKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan selamat datang pada bapak-bapak dan ibu di Masjid Al-Muhajirin. Dan juga kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga mohon maaf apabila dalam penerimaan tempat yang mungkin agak sempit, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan yang pada siang hari ini kita laksanakan. Kami hanya memfasilitasi tempat saja. Semua konsumsi maupun makan siang nanti ini dijamu oleh panitia. Jadi mungkin nanti panitia akan menyampaikan tersebut. Kami hanya tempat yang menyediakan pada acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di tempat ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua bisa hadir ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena masih ada banyak acara yang perlu disampaikan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM. Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah. Pak izin sebut juga diangkat.
kepada yang terhormat Syekhul Bain fasilitasi acara pembubaran kajian ini beserta stafnya, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga di sini hadir pimpinan kita Pak Budi Pranoto yang ada di sebelah sana, sebelah kiri saya, juga Pak Purnama sebagai pimpinan Karena Purnama dengan Pak RW, perangkat Pak RW juga, Pak Maskur ya sebelahnya, serta teman-teman pengurus Forkomas yang hadir pada hari ini, yaitu yang ada di sebelah kanan saya ini Pak Syedi, ya alhamdulillah sebagai saya, dan Pak Ustadz Al-Mukarram, Pak Ustadz yang hadir selalu dalam acara Forkomas, Pak Akib Saifat, alhamdulillah juga Pak Akib Benar-Benar dan ada di sebelah sana yang akan mengatur acara ini. Juga kalau pun darahnya Pak Omas adanya di Pak Omas, sebab darahnya Pak Omas adanya juga di Pak Omas sebagai bendahara. Nah, bendahara kami yaitu Pak Haji Omas, mudah-mudahan Pak Haji segala amal ibadahnya dan menjalankan tugas juga terima Allah Subhanahu wa taala. Dan tak luput di sebelah kanan saya MC juga merangkap sebagai penasehat di Forkomas, yaitu Pak Agus Kabar Jamal. Siapa yang kenal Pak Agus? Ini adalah MC kita, MC nasional juga. Pak Agus juga mudah-mudahan segala amalnya sudah terima atas Allah. Serta teman-teman pengurus DKM yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan seluruhnya hadir. Nah, ini adalah puncak acara pembukaan penutupan KC 2000. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya dalam rangka KC 2000, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta panitia kajian 2000 yang diketuai oleh Pak Soleh tadi belanja untuk menyambut Pak Dr. Masir, juga mudah-mudahan beserta stafnya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ibu-ibu muslimah yang nanti akan kita kukuhkan, akan kita latih yang diamanahkan oleh Ibu Bibit. Ibu Bibit hadir? Ibu Bibit mana? Bu Bibit, staf-stafnya hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah hadir. Dan sebelah kanan saya ini adalah ibu kita nih, ya, Ibu Mas beserta stafnya semua hadir. Ada apa namanya Ibu? Nurul Baik. Nurul Baik. Mudah-mudahan ibunya sebagai kepala rumah tangga yang berjaya, karena Nurul Baik menjadi cahaya rumah tangganya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami sampaikan, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan hari ini kita bermuhajah bertemu bersilaturahmi bersama-sama ibu, bapak. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan juga mendapatkan
dalam rangka penutupan. Dua itu dalam keadaan sehat walafiat, wa barakatuh fil umur, wa barakatuh fil rizki. Yang terhormat Pak Haji Ustaz Bahtiar Nasir adalah sebagai pembina, kita adalah sebagai ketua pembina adalah Dewan Kehormatan dari dua ribu Ustaz ya. Saya bilang pertama kedua ya. 1 72 tahun. Ya sekitar 22 tahun. Bilang Orkomas yang dibimbing oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Bahtiar Nasir, begitu besar ya pahala rata bimbingan terhadap Orkomas. Ustaz, mudah-mudahan amal ibadah Ustaz dalam perjalanan Orkomas ini segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini adalah penutupan KC 2000. Nanti akan sampaikan, tadi sudah Pak Soleh, karena Pak Soleh saja yang terhormat Pak Soleh dengan Pak Toto juga sini hadir, dan terhormat Pak Soleh sebagai ketua panitia, juga Pak Toto sebagai pembina juga di sini hadir. Alhamdulillah. Dan nanti akan disampaikan laporan. Jadi LPD-nya nanti akan disampaikan oleh ketua panitia. Pertama-tama kepada ketua panitia saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya besar-besarnya. Mudah-mudahan amal ibadah ketua panitia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. KC 1000 santri sudah selesai, diikuti KC 2000 santri. Nah, dari 2000 santri, mudah-mudahan nanti berikutnya KC berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Bahtiar Nasir. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan program KC 2000 santri yang ada di dalam program Orkomas berikutnya akan berjalan lebih baik dan lebih baik lagi. Hanya itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan KC berikutnya sekali lagi ada di dalam satu program Orkomas. Mudah-mudahan berikutnya akan lebih baik. Hanya itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini yang disampaikan oleh Pak Soleh sebagai pembina Pak Toto, apabila ada suatu kekeliruan, kehilafan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Mohon sekali lagi dimaafkan. Berikan kami sampaikan, jazakumullahu khairan katsiran jazaa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ahmad Sulaiman, Ketua Umum Forum Komunikasi Masjid Malakasari. Baik hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selanjutnya adalah sambutan Lurah Malakasari Bapak Rusli Abidin, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kesra kepada Ibu Hajah Nining. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan JIS-nya kami alhamdulillah Kelurahan Malakasari targetnya sudah tercapai tahun ini. Alhamdulillah sudah 103% dari September ini. Itu berkat Bapak dan Ibu semuanya, dukungannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan amanat kepada kami setorkan kepada Bajis, sehingga amal Bapak dan Ibu semua mengalir nanti sampai ke akhir zaman nanti. Oleh Bapak Ketua Haji Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala wa jalahu min huda wa dinil haq. Liyazirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Utama, mari sama-sama kita panjatkan
puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khusus nikmat sehat walafiat sehingga kita bermuajahah bersilaturahmi di Masjid Al-Muhajirin RW03 yang cukup nyaman dan asli. Mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Kita yang kelihatan yuk. Kita kelihatan. Ini Bu, sama kita hormati juga kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir bersama kita, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sutoto selaku pembina Perkomas, Pak Haji Eman Sulaiman selaku ketua Perkomas, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kelurahan Malakasari Pak Rusdi 9 April 2023 yang lalu. Kami yakin, seyakin-yakinnya dalam pelaksanaan itu pasti terjadi banyak kekurangan, kesalahan, kehilapan. Kami selaku panitia memintakan maaf yang sedalam-dalamnya bila mana dalam penyelenggaraan itu ada yang kurang berkenan atau yang tidak mewakili daripada keinginan atau kehendak daripada para jamaah, khususnya para ketua DKM. Itulah keterbatasan kami selaku panitia. Dalam laporan pertanggungjawaban ini juga pastinya nanti akan disampaikan sumber dana, berapa penerimaan, berapa pengeluaran, adakah saldonya atau tidak. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Bendahara kita, yaitu Bapak Haji Omas Miharja. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Nah, pada kesempatan ini saya sangat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara saya. Kalau Bu Ning punya saudara Pak Ahid juga saudara saya. Kepada saudara saya Pak Ahid yang sudah membuka hati, membuka pintu Masjid Al-Muhajirin, juga kepada pengurus yang sudah menerima kita, Pak Ustadz. Jadi Pak Ahid yang sudah menerima kita, sekaligus ini kita bersyukur ini ruangan mungkin yang kita yang baru nih melihat ruangan pelapon begini indah. Mudah-mudahan masjid lain bisa mengikuti jejak Muhajirin begitu indah, asli nyaman seperti ini. Jadi masjid itu bukan hanya memakmurkan masjidnya, tapi juga memakmurkan jamaahnya. Baik, kembali kepada masalah PJ. Pada kesempatan ini nanti akan ada evaluasi atau masukan dari laporan pertanggungjawaban kami setelah Pak Omas menyampaikan apakah banyak yang akan evaluasi, kita evaluasi. Kedepannya nanti tentu guru kita Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir yang akan menyampaikan apakah nanti kita akan melanjutkan kepada 3.000 santri mungkin. Nah, itu nanti kita akan disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, dalam LPJ ini semuanya sudah menerima. Jadi saya tidak perlu membacakan karena sudah dibaca semua, mengingat waktu. Nah, yang nanti akan disampaikan adalah Pak Omas melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Setelah itu kami akan menanyakan apakah diterima atau tidak LPJ kami pastinya, ataukah menerima dengan catatan seperti dan skripsi ya Pak Nang ya. Menerima dengan perbaikan, kami dengan senang hati kalau masukan-masukan itu demi perbaikan kita bersama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan sangat terima kasih yang tak terhingga. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan membalas melipat gandakan atas balasan daripada semua panitia, khususnya para donatur, Pak Toto, Pak Purnama Surya, Pak UBN, semua donatur yang sudah memberikan baik itu material maupun pemikirannya. Karena apa? Tanpa bapak-bapak para DKM, kami yakin seyakin-yakinnya kegiatan Hatam 2000 santri tidak akan berjalan dengan sukses, baik dan lancar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Haji Omas dipersilakan untuk menyampaikan laporannya. Sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nih, ada
ada pengumuman sedikit. Mohon perhatian untuk mobil B2568 yang merah, mohon dipindahkan. B2568 warna merah, silakan dipindahkan. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji yang Hasil Kaisyanyame, yang sama-sama kita hormati Pak Haji Sutoto yang selalu mendampingi dan menasihati panitia setiap hari, juga Bapak Nur Malakasari selaku penasihat di panitia ini yang hari ini diwakili oleh Ibu Kasih Besar. Terima kasih Bu, saya juga saudara sama Pak Ahid sudah seagama. Yang saya hormati juga Pak Haji Budi, sesepuh kita dari RT3 yang banyak memberikan masukan. Juga yang saya hormati undangan kami Pak Ketua PCM Muhammadiyah yang telah memfasilitasi di UHK, juga Pak Dekan UHK Bapak Anang. Yang saya hormati juga Bapak Haji Eman selaku penanggung jawab panitia, juga merangkap Ketua Prokomas dan Ketua Ranting DI Bulan Makassari. Juga saya hormati pengawas dan korban serta jajarannya. Saya hormati juga teman-teman panitia pelaksana kepanitiaan atau Quran 2000 santri, dan saya hormati para ketua DKM dan masjid dan musola Malakasari, serta para ketua RW, LMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi takjim dan hormat saya. Juga yang saya banggakan tim Qasidah baik, alhamdulillah, walaupun baru tampil itu cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pulang tersebut. Izinkan saya kepada Bapak untuk membacakan laporan keuangan kepanitiaan Quran 2000 santri, dan mohon maaf saya tidak bisa memaparkan karena kondisi dan situasi, maka Bapak bisa melihat buku yang telah diberikan. Bisa dilihat pertama adalah rekapitulasi jumlah penerimaan uang dan barang dari DKM Musyawarah dan Musyawarah Donatur serta Jamaah Ormas. Dari DKM dan Musyawarah berupa uang terkumpul uang sebesar 78.650.000. Yang berupa barang atau makanan adalah berupa nasi box 1.925 box. Lalu berupa barang adalah spanduk ya dari Pak Joko. Nah, donatur jamaah atau ormas itu terkumpul 95.638.500 rupiah. Total penerimaan uang 174.488.500 rupiah. Dengan bantuan nasi box dari Masjid dan Musola sebanyak 1.925 box. Adapun rincian penerimaan mungkin satu malam ini akan saya bacakan supaya ada gambaran, karena memang pendapatan yang artinya sangat diharapkan itu adalah bantuan masjid-masjid untuk hajat bersama dalam rangka laksanakan Quran 2000 ini. Pertama, Masjid Al-Khairiyah RW1 infaknya 2 juta setengah, kapilahnya dari 30 orang, dan bantuan nasi boxnya adalah 40. Yang kedua, Musola Al-Barokah dari RW1, beliau belum bisa membantu baik berupa infak maupun lainnya.
Lalu yang ketiga musyawarah al-ikhlas RW 1 infaknya Rp15.000. Lalu yang keempat musyawarah al-hidayah dan majelis taklim memberikan infak Rp500.000. Lalu yang kelima Masjid Al-Muhlisin RW 2 sebesar Rp5 juta. Lalu kafilah yang dikirim 60 orang dan nasi bok yang dikirim 100 bok. Lalu Masjid Ar-Rahman Hakim RW 2 infaknya Rp4 juta, kafilahnya 40 orang, nasi boxnya 50. Lalu Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa dari RW 2 ini karena masjid kantoran jadi memang tidak aktif. Lalu yang ke-8 Masjid An-Nur di RW 3. Masjid An-Nur beserta majelis taklimnya menyumbangkan untuk ini Rp8.650.000 dengan kafilah yang dikirim 160 orang, nasi boknya 110 bok. Lalu Masjid At-Taqwa RW 3 membantu dengan infak Rp5 juta, mengirimkan kafilah 80 orang dan memberikan nasi bok 100 bok. Lalu yang 10 Masjid Al-Muhajirin RW 3 ini yang sedang kita tempati. Ini menyumbangkan infaknya 4 juta setengah, kafilahnya 100 orang dan nasi boknya 100. Lalu Masjid Hibjul Amanah RW 3 memberikan infak ke Afrika, jumlah kafilah 100 orang, nasi boknya 110. Lalu Masjid Al-Istiqomah RW 4 infak 2,5 juta, kafilah 80 orang, nasi boknya 100. Lalu Masjid Nurul Imam RW 4 memberikan infak 3,5 juta, kafilah 40 orang, nasi boknya 50. Lalu Masjid Al-Furqan RW 4 menyumbangkan 2,5 juta, jumlah kafilah yang dikirim 50 orang dan dengan bantuan nasi bok 310 bok. Lalu Masjid Al-Hikmah RW 5 menyumbangkan infak 3 juta, kafilah yang dikirim 50, memberikan nasi bok 60. Masjid Al-Munir RW 5 bantuannya 2,5 juta, jumlah kafilah 55 orang, nasi bok yang dikirimkan 50. Masjid Baitur Rahim RW 5 memberikan bantuan infak 2,5 juta, kafilah yang kirim kebetulan tidak kirim kafilah. Masjid Baitul Mukminin RW 6 memberikan infak 5 juta, jumlah kafilah yang hadir 90 orang, nasi bok yang dikirim 100 bok. Masjid Baitur Rahman RW 6 infaknya 5 juta, kafilah yang dikirim 15 orang, nasi bok yang dikirimkan 50 bok. Lalu Masjid Al-Mujahidin RW 6 infaknya 2,5 juta, kafilahnya 40 orang, nasi boknya 50. Masjid Al-Khair RW 7 belum bisa memberikan bantuan dan tidak ada kafilah yang dikirim. Masjid Darussalam RW 7 infaknya 3 juta, jumlah kafilahnya 60, nasi boknya 75 bok. Masjid Al-Muhajirin RW 7 infaknya 2,5 juta, jumlah kafilahnya 40 orang dan nasi boknya 50. Lalu Masjid Nurul Hidayah RW 7 infaknya 2,5 juta, jumlah orang kafilah yang hadir 40 orang, nasi bok yang dikirimkan 50. Lalu Masjid Al-Munawar RW 8 infak yang diberikan adalah 5 juta, kafilah yang hadir 125 orang dan nasi bok yang disumbangkan 260 bok. Masjid Darul Nikmah RW 8 infaknya belum bisa membantu, tapi kafilahnya hadir 40 orang dan menyumbangkan nasi bok 70 bok. Lalu Masjid Al-Hidayah RW 9 memberikan infak 2,5 juta, kafilah yang hadir 40 orang, nasi boknya
kebetulan tidak kirim. Lalu Masjid Samilul Huda RT 9 bantuan infaknya 1 juta, kafilahnya belum ada yang bisa dikirim. Lalu bantuan lainnya adalah simpatisan dari Ibu Hajah Tobri, Ketua BMI cabang dari Sabit, mengirimkan kafilah 34 orang dan nasi boxnya 40 dus. Jumlah uang infak dari Masjid Mushola sebesar 78.650.000 dengan jumlah kafilah 1.369 orang dan nasi box yang dikumpulkan 1.925 orang. Lalu penjelasan lainnya mungkin singkat aja, ada penerimaan. Jadi total penerimaan 174.488.500 adalah penerimaan dari masjid, ya, DKM beserta donatur. Lalu realisasi yang dilaksanakan 160.291.000 rupiah, sehingga ada saldo plus sebesar 14.197.500. Saldo tersebut adalah saldo yang hasil penutupan buku sampai dengan akhir Maret. Namun karena adanya laporan pertanggungjawaban, maka saldo tersebut itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan ini, dan dimungkinkan masih ada saldo lebih. Nanti selanjutnya mungkin kami akan diserahkan oleh pembina. Barangkali itu laporan yang bisa sampaikan, lebih jelasnya bisa dibaca di buku dan bisa dikonfirmasi kepada saya, yaitu setelah ini. Maka untuk bersingkat waktu saya kembalikan lagi kepada Baca. Terima kasih Pak Haji Omas sebagai bendahara. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sudah mendengarkan. Selanjutnya mungkin apakah ada komentar? Tidak ada? Diterima atau tidak? Mungkin Pak Haji Soleh mau berdiri, Pak Haji? Mau berdiri. Silakan. LPG kegiatan dan laporan keuangan sudah disampaikan. Alhamdulillah ada saldo Ustaz, luar biasa. Itu artinya berkah. Nah, ada saldo 14 juta something, dan dari saldo itu kita gunakan dalam kegiatan laporan LPG hari ini. Insya Allah masih ada saldo lagi. Saldo itu akan kita gunakan di kegiatan yang akan datang. Begitu ya. Nah, apakah LPG kami diterima? Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Soleh. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya penyerahan plakat. Kami persilakan, mohon berdiri, dibantu Pak Haji Omas. Pak, mohon berdiri. Ya. Yang pertama mungkin plakat diserahkan kepada tabung infak IKL. Mungkin yang terima Ustaz. Ya, ini secara simbolis saja ada beberapa. Ya, kamera dulu. Ya. Yang kedua disampaikan kepada Bapak Haji Ahid Wahidin sebagai ya, silakan kepada Pak Haji Ahid Wahidin selaku DKM Al-Majirin. Ya, terima kasih. Ya. Silakan lihat kamera. Ya. Yang ketiga plakat. Ucapan terima kasih kepada Bu Hamka. Ya. Selanjutnya kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah PCM mewakili Lurah Makassari. Silakan lihat kamera Ibu.
Lihat kamera ibu di sana. Karena ini live ya, disiarkan secara langsung. Selanjutnya Ketua RW 03 ada? Ada. Siap, lihat kamera silakan. Sana. Terima kasih. Selanjutnya untuk DMI cabang Durensawit, ada yang mewakili Pak Topri barangkali? Ya, lihat kamera. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, selesai sudah pemberian plakat, ucapan arahan. Punya orang Sulawesi sebetulnya. Hampir saya panggil Daeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu zuhur nggak lama lagi, dan supaya acaranya padat, singkat, dan kenyang. Semua yang disebut nama Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, yang satu persatu tadi sudah berulang-ulang disebutkan, terutama ucapan terima kasih kepada Ketua Forkomas Pak Haji Eman, kemudian Ketua Panitia yang Pak Soleh. Kalau menurut saya sih nilai kerjanya A ya. Iya. Ya, nanti kalau A plus berlebih sah. Ya, dan saya sudah baca sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, laporan keuangannya bagus, kinerjanya juga bagus. Berarti cocok jadi ketua lagi panitia atau apa? Katanya beliau ingin ada penyegaran supaya segar. Kandidatnya kayaknya ada Pak MC tadi, Pak Agus. Bagus ya kerjanya Pak Agus. Bagus ya. Dan katanya dia juga pengen Pak Purnama katanya. Ya? Ada yang minta Pak Purnama. Dan lokasinya tahun depan katanya di Al-Mukhlis ini. Sudah siap dengan berbagai dekorasinya dari sekarang. Betul. Dan Al-Mukhlis ini siap berpernah ya. Wah. Ya? Itu DKM pula, mantap insyaallah. Jadi langsung aja sekarang siapa nih? Pak Purnama atau Pak Agus? Oh ya, jadi ketuanya Pak Purnama, wakilnya Pak Agus. Gitu. Langsung aja borongan. Ya, kalau perlu ditambah pendampingnya Pak Soleh juga. Gitu. Ya? Baik, jadi sudah jelas ya panitia ke depan. Tapi saya mesti minta ridhonya Pak Purnama juga, jangan-jangan merasa dipaksa gitu kan di pertemuan ini. Enggak ya? Hah? Iya, Pak Agus sudah sebagai wakil. Ya? Baik. Yang sebagai tuan rumah, kalau beliau sebagai ketua lebih cocok ya. Dan insya Allah kita semua tetap seperti biasa akan mendukung penuh. Cuma kemarin kita diuntungkan juga dengan UHK yang luar biasa ya, dukungannya komplit. Jadi yang kita dapatkan itu lebih dari ekspektasi kita semua. Dan terima kasih banyak buat Pak Wakil Direktur, Wakil Dekan Pak Anang, namanya satu pesantren sama saya di Gontor. Harusnya pulang nih, dan syukur menjelang 100 tahun. Dan Ustadz Hakim juga kakak kelas waktu di Gontor. Jadi Forkomas pun sebetulnya saya nggak sendiri. Saya tuh gandengan sama Ustadz Hakim. Dan itu dari dulu berkat kita semua. Jadi Bapak Bangsa Forkomas ya Ustadz Hakim ya. Kita kompak berduaan ya. Walaupun banyak yang nggak tahu. Jadi kedekatan kami sejak di Gontor ya.
sampai pulang jadi alumni dan ketemu lagi tetanggaan di sini di Makassar. Ya. Dan alhamdulillah Forkomas berdiri juga bersama tokoh-tokoh yang lain, dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai lupa 2000 berapa lah begitu. Pokoknya persisnya 2000, antara 2000-2001 itu ketika kita saat memulainya. Terima kasih juga buat seluruh pejabat pemerintah daerah ya yang mendukung program ini, baik dari Pak Camat, Pak Lurah, kemudian dari Polsek dan Koramil, begitu juga Basnas ya, DKI, atas terselenggaranya program Khatam Quran ini. Sebetulnya ada cita-cita besar. Kita ini kan di Makassar kebanyakan kerjanya di luar, baru pulang nanti ke rumah. Begini, sedikit saja ya. Surat Jin, surat yang ke-40 diturunkan setelah surah Asy-Syu'ara. Ya, setelah surah Asy-Syu'ara. Banyak yang salah paham. Ada teman mau ketemu jin baca surat Jin. Begitu jinnya datang tangannya doang, kabur dia. Sebetulnya salah kalau pengen ketemu jin baca surah Jin, karena jin itu takjub kepada bacaan Quran Nabi Muhammad SAW ceritanya. Artinya yang dibaca oleh Rasulullah bukan surat Jin, karena surat Jin hanya menggambarkan keutamaan Nabi Muhammad SAW yang dilembutkan hatinya, bisa menentukan kalangan jin gara-gara bacaan Quran Nabi Muhammad. Kemungkinan yang dibaca surah Asy-Syu'ara atau surah sebelumnya, 39 surah sebelumnya. Jadi kalau baca surat Jin supaya bisa ngusir jin, salah sebetulnya. Surat Jin cuma menggambarkan tentang bagaimana takjubnya kalangan jin terhadap orang yang membaca Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Saya kenapa lagi ke surat Jin Ustaz dengan khatam Quran ini? Bahkan jin pun senang, nah, gitu kira-kira, dengan bacaan Quran orang-orang yang membacanya. Dan masuk Islam kan setelah itu, karena itu kan ngedewanya jin. Maksud saya begini, ada kekuatan lahir dan batin ketika kita bikin acara khatam Quran itu. Walaupun kemarin masih simbolis, harapannya 2000 orang yang datang 1400, tetapi percaya ada rahmat turun dari langit. Satu hari ketika seorang sahabat Nabi ingin istirahat dari perjalanan, diikatlah tali kudanya, kemudian istirahat, lalu dia baca Quran. Tiba-tiba kudanya berontak karena sudah ditidurkan anak di sampingnya, takut kena. Dia pindah sedikit, dibaca lagi, berontak lagi kudanya, dia baca lagi, berontak lagi. Dia putuskan berhenti membaca, tiba-tiba dan melihat ada cahaya kembali ke atas. Keesokan harinya diceritakan kepada Rasulullah tentang peristiwa itu. Rasulullah mengatakan, seandainya terus kamu baca, itu malaikat dalam bentuk cahaya akan bisa kamu lihat. Harusnya jangan berhenti, tapi karena khawatirnya kudanya menginjak anaknya, maka dihentikan. Memang kuda ini salah satu hewan yang bisa mendengarkan informasi gaib, baik tentang yang ada di kuburan maupun informasi malaikat. Tapi enggak sering-sering, kalau sering-sering stres juga kuda. Ya, makanya nggak usah mimpi bisa dengar suara gaib, apalagi baca surat Jin supaya ketemu, nggak usah. Ya, baik. Maksud saya begini cerita itu, bahwa ketika kita baca Quran ini, cahaya turun, malaikat rahmat turun di kampung kita. Dan saya berharap Makassar sebetulnya bisa jadi kampung Quran. Cuma bertahap ya menuju ke sananya, itu prosesnya juga nggak mudah. Apalagi jadi panitia, perlu LPG lagi, salah sedikit dimarahin. Kalau dicurigai, tahun depan bisa gagal itu. Betul nggak? Tapi alhamdulillah panitianya jujur, kerjanya keras, dan yang paling penting gak ada yang bayar. Dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua masjid dan pengurus yang ada di sini tahun depan lebih semangat lagi. Amin.
Ini selesai soal Quran, sekarang masuk kepada Forkomas yang sekarang sedang menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bapak Ibu yang terhormat, Forkomas ini kita buat semata-mata tujuannya agar jangan sampai tembok-tembok masjid ini menghalangi kebersamaan kita. Dulu itu ada, wah itu masjidnya Muhammadiyah, kan dulu gitu ya. Ini masjidnya NU, ya. Ini masjidnya RW sekian, kalau nggak salah gitu ya. Ini masjidnya RT Anu, kalau nggak salah gitu ya. Ada lagi, ini masjidnya Bapak Anu, karena bikin pribadi gitu ya. Ini yang bukti-bukti di lapangan. Dulu kalau kita mau bikin, coba sekali waktu, kita kan satu RW, sekali-kali bikin sholat Idul Fitrinya bareng gitu, ya. Yang bingung tau bukan acaranya, nanti tromolnya milik siapa? Hah? Enggak, kan gampang tinggal bagi tiga, gak bisa, jamaah saya lebih banyak. Udah kayak perusahaan nanti dividen sahamnya. Itu semua karena hatinya gak lapang sebetulnya. Masjid itu pada awalnya kan gak pakai tembok, betul kan? Ini saya yakin banyak yang salah tentang definisi Quran, pun banyak yang salah. Mushaf, mushaf itu apa sih? Apa itu mushaf? Bukan seperti kita lihat mushaf ini yang lembaran ini. Mushaf yang sesungguhnya, lihat proses turunnya Quran. Quran itu diturunkan lewat mendengar atau lewat membaca? Mendengar. Jadi sekarang itu kalau kita mau lihat, ini mushaf versi mana? Al-Madani al-Awwal, Al-Madani al-Akhir, mushaf Syam, mushaf Kufah, Basrah, Makki, Madani, dan masing-masing ada cabangannya lebih. Di Mesir sedang berusaha menulis semua macam mushaf, ada sekitar 60. Harusnya dikali 3 lagi. Harusnya kalau menulis dengan betul-betul ilmu Quran, harus ada 180 mushaf versi tulisan. Jadi mushaf yang sesungguhnya bukanlah yang kita baca, tapi yang kita dengar berdasarkan sanad yang langsung ke Rasulullah, sampai ke Rasulullah dan sampai ke Jibril. Jadi mushaf yang sesungguhnya adalah yang dihafal, yang diingat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Jadi Quran yang terjaga itu bukanlah yang tertulis. Kemarin saya beli Quran dari Mesir, masih ada salah titik, apa yang dijual yang reject, apa enggak, dan itu terus direvisi. Hanya gara-gara semua sudah selesai, masalah tinta, masalah ada sedikit titik di percetakan, akhirnya yang mbak jadi nun, atau titiknya satu di atas, satu di bawah. Hanya gara-gara persoalan teknologi. Tetapi mushaf yang dihafal, yang sanadnya langsung sampai ke Rasulullah SAW, itulah mushaf yang sesungguhnya. Di situ itu nggak pernah bisa dirubah selama-lamanya, yang senantiasa dijaga oleh Allah. Nah, kalau kita sudah terbiasa membuat ini, anak-anak kita terlahir dan menjadi hafiz Quran, insya Allah kampung kita akan dituruni banyak rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting di Forkomas ini, kemudian hati kita semakin terbuka, semakin bersama-sama, tidak ada lagi tembok sekat di antara kita semua. Karenanya Forkomas ke depan kita buatkan ini ADART untuk mempersempit siapapun. Begitu juga yang membuatnya ini semata-mata dasarnya adalah untuk kebaikan kita ke depan. Begitu ya. Nah, terima kasih kepada semua pengurus Forkomas yang sudah melakukan yang terbaik. Saya juga nggak pernah cawe-cawe itu bagaimana? Ya mungkin saya punya kepentingan politik di Forkomas, atau saya punya kepentingan ekonomi di Forkomas, nggak ada sama sekali. Ini jelas. Mudah-mudahan di Forkomas ini yang sudah 20 berapa sih? Sudah 21 masjid sudah. Terima kasih buat Pak Eman sebagai ketua Forkomas yang kemudian berapa nih?
20 masjid, sekarang Pak Iman periode keberapa? Sebelumnya Pak Haji Toto, ya. Ya dari awal saya juga nggak pernah jadi ketua, memulai aja semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tambah besar lagi dan mudah-mudahan juga acara khatam Quran untuk 3.000 orang insya Allah. Beneran insya Allah. Kalau kemarin 3.000 udah bisa 400, nah kalau 3.000 minimal sampai 3.500. Terima kasih, semoga dimudahkan. Oh ya, satu lagi, selamat buat ibu-ibu yang sudah membentuk Muslimah Forkomas dan sudah dibentuk kepengurusannya, pengurusan atau penggemukan. Nah, mudah-mudahan kehadirannya memperkuat, ya, bukan tambah pusing Forkomasnya. Sebagaimana hadirnya seorang istri atau pendamping, tapi ini tulang punggung laki-laki. Ibu-ibu mah tulang apa? Tulang rusuk ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu Muslimah Forkomas akan memberikan kontribusi positif, ya, kerjasama yang baik, ya, harus mendukung bapak-bapak, jangan malah ya, insya Allah nilainya lebih positif ke depannya. Ini saran saya, terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz sudah memberikan arahan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita break sejenak untuk adzan zuhur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya bacakan dulu surat keputusan pembentukan dan pengangkatan pengurus Muslimah Forkomas. Surat keputusan pengurus forum komunikasi Masjid dan Mushola se-Malakasari nomor 002/SKF/8/2023 tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus Muslimah Forum Komunikasi Masjid dan Mushola se-Malakasari masa bakti 2023 sampai 2027. Dengan mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, pengurus Forum Komunikasi Masjid dan Mushola se-Malakasari Forkomas setelah menimbang dan seterusnya mengingat memperhatikan saran dan pendapat rapat pengurus Forkomas tanggal 9 Agustus 2023 memutuskan menetapkan pertama, mensahkan pembentukan organisasi yang bernaung di bawah Forkomas dengan nama Muslimah Forkomas. Dua, mensahkan susunan pengurus Muslimah Forkomas masa bakti 2023 sampai 2027 seperti terlampir dalam surat keputusan ini. Forkomas dapat dalam struktur organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab usulan program kerja operasional dan penambahan personalia pengurus bila dibutuhkan. Keempat, setiap kegiatan dan atau adanya perubahan apapun dalam organisasi Muslimah Forkomas harus dilaporkan kepada pengurus Forkomas melalui Sekretaris Umum Forkomas untuk ditindaklanjuti. Pelaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, pengurus Forkomas ditandatangani Ketua Umum Haji Eman Sulaiman dan Sekretaris Umum. Lampiran surat keputusan pengurus Forkomas. Susunan pengurus Muslimah Forkomas masa bakti 2023-2027. Pembina pengurus Forkomas, penasehat Ibu Haja Ida Suryanti dari Masjid Baitul Mukminin, Ibu Haja Wati Muhtar dari Masjid Hizbul Amanah. Ketua 1 Ibu Wiwin Sutiawinasih, Masjid Al Munawar. Ketua 2 Ibu Vera Rendani Tanjung, Masjid Al Khairiyah. Sekretaris 1 Ibu Ani Rusyati, Masjid Al Munawar. Sekretaris 2 Ibu Fatimah, Masjid Darul Himah. Bendahara 1 Ibu Waro Lestari, Masjid Baitul Mukminin. Bendahara 2 Ibu Endang Mintarsi, Masjid Al Muhajirin. Bidang Humas Ibu Hairiyah, Masjid Baitul Mukminin. Ibu Wakiyum, Masjid Al Munir. Mbak Kiki dari Masjid Al Mukhlisin. Bidang Sosial Ibu Sunani dari Masjid Al Mukhlisin. Ibu Eri Sudiati, Masjid Nurul Hidayah. Bidang Pendidikan Ibu Ponita, Masjid Darussalam, dan Ibu Endang Rahayu Budianti dari Masjid Jami An-Nur.
ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammad Sulaiman dan Sekretaris Umum. Demikian Bapak Ibu usulan pengurus, kami persilahkan ibu-ibu yang tadi sebutkan namanya. Ya, silakan ibu untuk maju ke depan. Ibu, silakan merapat. Ya, yang belakang merapat. Ya, seimbang belakang. Kalau bisa agak di. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan pengurus Muslimah Forkomas masa bakti 2023-2027, 4 tahun masa bakti. Tahun 2023 pengurus Muslimah Forkomas masa bakti 2023-2027 berdasarkan surat keputusan pengurus Forkomas nomor 002-SK-F-7-2023 tanggal 10 Agustus 2023 saya kukuhkan secara resmi ibu-ibu sebagai pengurus Muslimah Forkomas masa bakti 2023-2027. Jakarta 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 2023 Masehi, yang dikukuhkan atas nama pengurus Muslimah Forkomas Ketua Ibu Wiwin Sutia Winarsi, dan yang mengukuhkan pengurus Forkomas Ketua Umum Haji Eman Sulaiman SEMM, menyaksikan Ketua Pembina Forkomas saya sendiri Baktiar Nasir. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita saksikan penandatanganan silang untuk Muslimah Forkomas yang disaksikan oleh Ketua Pembina Forkomas Bapak Ustaz Baktiar Nasir, juga Ketua Umum Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman. Muslimah Forkomas. Semoga sehat. Amin. Kompak. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu mujahidah Forkomas, takbir. Allahu Akbar. Ya, foto kamera. Ini mohon mendampingi ya Pak Maskur, Pak Purnama, Pak Haji Budi, Biar tahu semua. ya Pak Haji Toto. Silakan kamera. Bantu. Ya, lihat kamera dulu. Ya, ambil semuanya. Ya, oke dapat. Ya. Ada 5 orang pembina Forkomas diketuai oleh Bapak Kiai Haji Baktiar Nasir. Ya. Ya. Lawan tadi. Baik. Cek dari sebentar. Sebentar tunggu. Pak Pembina berdiri semuanya. Pak berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya sebagai ketua pembina mandatori, artinya nggak boleh pensiun. Betulnya udah saya serahkan semuanya, tetapi di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini memang akan ada kerja-kerja yang berkesinambungan supaya organisasi semakin baik. Nah, untuk itu inilah bapak-bapak pembina yang di depan, kecuali Pak Eman dan Pak Swedi. Pak Eman sebagai Ketua Forkomas, Pak Swedi sebagai Wakil Ketua. Nah, selain itu kami berlima ini pembina di Yayasan Forkomas, di Ormas ya. Kita belum nanti kukuhkan ya. Lembaganya mungkin perkumpulan atau ya menjadi ormas Pak ya.
kemarin masih didiskusikan dan sekarang sudah membentuk anggaran rumah tangga. Untuk itu yang akan banyak turun nanti dalam kerja-kerja teknis akan saya minta Pak Wakil saya dalam ini sudah lama memang kerja di Pemimpin ini, Pak Haji Toto, ya sebagai wakil ketua pembina bidang administrasi ini. Tentu nanti ada bidang-bidang lain yang akan kita sepakati Pak ya, masing-masing harus bekerja sesuai dengan bidangnya nanti, terutama bidang yang khusus. Bidang khusus itu adalah ya dana. Itu paling penting Bu ya. Ya. Bidang itu dan bidang lain juga tentu yang menjadi tugas utama pembina. Jadi pembina bukan cuma membina diam. Kami selama ini bekerja. Ya, kami selama ini dengan semampu kami berjalan alhamdulillah. Sampai lahirlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini yang secara keorganisasian ini dijalankan menurut struktur, formatur, dan administrasi yang jelas. Untuk itu Pak Toto silakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Ya. Dari panitia juga ada nanti. Ya, agak ke tengah supaya diambil itu kan media cetak. Ya, ya. Jangan dilihat amplopnya tapi isinya. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi. Hadro, agungkan asma Allah, takbir. Allahu Akbar. Suplemen jamaah Forkomas sudah suplemen kerukunan beragama, apalagi di era politik sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia Forkomas yang sudah semakin mendewasa, ibarat usia manusia di lewat 20 tahun ini, mudah-mudahan semakin besar manfaatnya, semakin kuat dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya masjid-masjid DKM dipimpinnya, kuat dalam hal ibadah, kuat dalam hal persatuan, dan kuat tentunya memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan apapun situasi termasuk goncangan tahun politik yang akan kita hadapi ini, tetap tujuan kita adalah membangun bangsa dan negara kita, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang mulia, dan Indonesia yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya hasil rapatnya efektif, maka setelah seluruh rangkaian pembubaran secara formal sudah selesai, nggak boleh lama-lama menjomblo ya. Jadi harus langsung pembentukan lagi pengurus buat yang akan datang. Kalau sekarang sudah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 5 bulan lagi, ya, 5 bulan lagi masuk ke bulan, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, 6 bulan, 6 bulan lagi. Ya, karena sekarang masih di awal Rabiul Awal. Nah, begitu juga ibu-ibu yang cantik-cantik ini kan udah langsung kerja ya. Hah? Dulu, yang dulu cantik-cantik. Pak Toto tuh nggak ngerti deh maksud saya sebenarnya. Kadang-kadang ibu juga perlu dibohongin dikit. Terlalu jujur padahal tuh kurang kompak ya.
Jadi ibu yang cantik-cantik segar-segar ini juga akan siap kerja dong. Betul nggak? Ya, ya merahnya juga cantik ya. Nah, untuk mendukung selanjutnya tadi sudah disebut tuh nama Pak Purnama secara aklamasi. Ya ini bisa-bisa tuh udah panjang sebetulnya ya, karena Pak Soleh ini kan akan menghadapi kerja berat menuju pilkada, sampai PKB. Kita doakan moga-moga sehat dan hidup. Tahun lalu 800 yang meninggal saking beratnya, betul lah. Betul. Nah artinya gini, kita bicara gini, kita dukung dong kerja beliau kan gitu. Yang berat bukan kerjaannya sebetulnya, gajinya. Tidak ada lagi lebih berat godaannya gitu. Ya Bang, ya betul Bang. Ini semua caleg-caleg partai-partai kan lagi mau dekat sama beliau kan. Ibu-ibu aja nggak jadi caleg, coba caleg aja pasti merapat, oke ya. Lagi jual mahal beliau sekarang. Nah jadi karena beliau akan ada kerja di situ, tapi insya Allah pengalamannya pasti akan masuk di tim kita. Nah tinggal keikhlasan nih Pak Purnama ini. Dan itu yang bisikin saya Pak Agus lagi tadi itu. Pokoknya dia bilang, Pak Agus bilang pokoknya saya siap dukung Pak Purnama semuanya kan gitu. Ya, dengan 9 kantong dan badan saya gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak Pak Agus kita minta maju ke depan? Nah gitu. Jadi secara hormat ya, secara terhormat. Pak Iman sini Pak Iman. Pak Purnama. Ini Pak Purnama, Pak Iman sini sama saya. Pak Toto pembina semua dong. Sama pengurus. Ya. Pak pengurus. Ya. Ketua dan wakil ketua ya. Dulu. Kita semua ya. Jadi ibu-ibu setuju, bapak-bapak setuju ya. Nah udah setuju berarti tinggal jalan lah ini. Jadi setelah ini nggak rapat-rapat lagi. Gimana pengurus? Siapa panitia? Nah tinggal dikasih modal kerja aja kan gitu ya. Ya berarti kan modal kerja panitia langsung saldo yang kemarin itu modal awal. Berapa Pak? 1,4 M ya. Dan insya Allah seperti kemarin kita juga akan bekerja sama. Terima kasih banyak. Kita ucapkan selamat dulu sekaligus penyemangat, semangat dan penyemangat ya buat semua yang dituntut. Terima kasih banyak Pak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Alhamdulillah. Saya atas nama DKM Pak Purnama, DKM Pak Purnama Surya. Pertama-tama kami sangat berterima kasih atas tugas yang telah diberikan. Walaupun sebetulnya ada keberatan, tapi ini udah jalurnya kalau menurut saya. Memang jadwal khatam Quran ini tadinya kita yang nomor 2, ternyata digeser ke sana, sekarang mau lari kemana lagi ya. Jadi memang udah jadwalnya al-muhlisin. Saya mau informasi juga bahwa Pak RW kami udah nyiapin ya. Udah nyiapin Pak, walaupun 6 bulan lagi lapangan dan disiapin dan sebagainya. Jadi saya
saya minta teman-teman nantinya pengurus lainnya kita niatkan ya, kami mohon support dari semua Forkomas nantinya, khususnya Pak Ketua yang lama nih, Pak Soleh ya. Nanti Pak RW kami Pak Agus juga akan rancang nantinya, dari atas support dari semuanya. Mudah-mudahan kami mohon support dan mudah-mudahan Allah kasih jalan yang lancar dan acara itu berjalan dengan baik. Terima kasih, saya itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Panitia berikutnya ya, nanti mungkin tidak akan lama lagi beliau akan mengundang kita semua, juga termasuk ibu-ibu. Mohon waktunya nanti kalau diundang, ya mudah-mudahan ada makan-makan lagi. Sederhana bersama-sama berdoa, mungkin Pak Haji Hakim Saiman untuk memimpin doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokah lagi, mari kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Semoga dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, kita angkat tangan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Hakim Saiman telah memimpin doa. Baik, kemudian Ibu. Ya, selesailah sudah acara pada pagi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan kita akan terus diberkahi. Silakan Ibu. Ya, satu, dua, Baik, terima kasih.